Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih telah memasuki tahun baru 1442 Hijriah. Allah telah menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan. Lebih-lebih kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat di tengah-tengah pandemi yang sudah berjalan selama berapa bulan. Anak sing sik dekem ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tengah-tengah musibah yang seperti ini kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang amat besar. Manakala kita tidak mampu menggunakan nikmat yang amat besar ini adalah termasuk orang-orang yang merugi. Manakala kita diberikan panjang umur, lalu umur yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu kita pergunakan untuk beramal saleh, mengumpulkan bekal, adalah termasuk orang-orang yang merugi. Karenanya Allah berfirman, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu senantiasa di dalam kerugian. Manakala mereka tidak amanu wa amilus solihat, benar-benar beriman kepada Allah, dan iman itu lalu juga dihiasi dengan amalan-amalan soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu yang mampu menggunakan nikmat umur untuk mengisinya dengan amalan-amalan yang saleh. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Kemarin kita masih membahas tentang, atau bab yang kita bahas masih tetap, yaitu bab tentang apa kemarin? Sabar. Nah, ini cukup panjang. Jadi bahasan-bahasan di bab-bab awal ini cukup
cukup panjang. Dan bab sabar ini juga cukup panjang. Hadisnya kita sudah sampai hadis yang ke-34. Dan ini juga belum berakhir bab tentang sabar. Di bab-bab nanti di pertengahan hadisnya tidak banyak. Satu bab itu ada yang bahkan ada yang satu hadis, ada yang 2 hadis, 3 hadis, selesai satu bab. Tetapi di bahasan awal ini, bab-bab pertama ini cukup panjang. Bab pertama, ini kita mengulang sedikitnya. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini pijakan kita di dalam membahas bab sabar itu, yaitu 4 hal yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesuksesan, sukses dunia akhirat, lebih-lebih sukses akhirat. Tetapi yang kita mohon kepada Allah sukses keduanya tentunya, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Sukses dunia dan sukses di akhirat. Ayat ini ada 4 hal yang mengantar kesuksesan itu. Yang pertama isbiru. Nah, ini sudah kita bahas sebetulnya di muqaddimah tentang sabar. Yaitu sabar dalam menjauhkan diri kita ini dari kemaksiatan. Jadi yang pertama, kemaksiatan itu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sesuatu yang dilarang oleh Allah lalu kita kerjakan, itu berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah adalah tahapan menuju kesuksesan kita. Kemudian yang kedua, wasabiru. Tidak sekedar menjauhi hal-hal yang dilarang Allah, tetapi juga meningkatkan kesabaran yang lebih dari itu, yaitu di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga lebih berat. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang tidak memiliki iman, akidah yang kuat, yang benar, makanya kitab Riyadhus Shalihin ini akan menata akidah kita agar akidah itu benar. Yang kita miliki, akidah yang kita miliki itu benar-benar kokoh. Ini pangkal seseorang itu menuju sukses. Maka dia mampu untuk bersabar kalau dia memiliki akidah yang benar, yang kokoh. Karena dia akan sandarkan semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau orang yang tidak memiliki akidah yang kokoh, maka meninggalkan ibadah itu biasa-biasa saja. Karena tidak yakin bahwa sholat misalnya itu melaksanakan perintah Allah. Aqimis shalah, perintah Allah. Bagi orang-orang yang tidak memiliki akidah yang benar, maka dia mudah untuk meninggalkan ibadah salat.
Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Puasa misalnya, orang yang tidak memiliki akidah yang benar dan kuat, maka dia akan malas untuk menunaikan ibadah puasa. Apa trek puasa itu ternyata itu. Tetapi ketika dia sandarkan semuanya kepada Allah, dia yakini bahwa apa yang dia laksanakan itu di dalam rangka ketaatannya kepada Allah dan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu kesabaran untuk melaksanakannya itu dalam kondisi apapun. Kita ini dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kondisi yang baik. Sudah diberikan kondisi yang baik seperti ini, lalu kita tidak melaksanakan, amat merugi. Kondisi kita tidak sama dengan saudara-saudara kita yang tinggal di negeri yang minoritas dia sebagai muslim. Contoh ekstrimnya ada di Myanmar misalnya. Tidak sama, kita jauh berbeda. Mereka beribadah dilarang, mereka beribadah diintimidasi, bahkan mereka beribadah dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini aman, ya. Mengumandangkan azan tidak ada yang melarang. Belum apa tidak ada ini. Ya. Tidak menutup kemungkinan satu ketika ada yang melarang itu azan. Karena Allah tidak menjamin. Tergantung semuanya itu kepada kita. Kalau kita menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperhatikan kita. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Tergantung kita. Sekarang tidak ada yang melarang. Satu ketika kita tidak tahu, ya. Kalau generasi setelah kita itu berbeda dengan kita, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menjaga ketaatannya kepada Allah, maka Allah juga tidak akan menjaga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini nikmat yang besar dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Damai, ya. Kita ditempatkan di negeri yang penduduknya banyak yang muslim, itu nikmat yang besar. Ini sebuah nikmat. Kalau tidak kita syukuri, nanti kita ditempatkan di tempat yang minoritas, atau yang mayoritas itu lalu menjadi minoritas. Banyak di tempat lain saudara-saudara kita yang tidak sebebas kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nikmat yang patut kita syukuri. Maka tingkatkan kesabaran itu. Dalam kondisi apapun itu tidak terlalu berat, ya. Malam pun tidak terlalu dingin, ya, untuk bangun malam. Berbeda dengan orang-orang yang di musim dingin, kedinginan itu 0, sekian derajat. Kita ini hangat-hangat saja itu, ya. Paling dinginnya berapa gitu, ya. Di tempat yang dingin di kita ini 10 derajat misalnya, 5 derajat. Baru di puncak-puncak gunung itu 0 derajat misalnya. Tapi di kita, apalagi di Surabaya ini, hangat-hangat saja. Meskipun kita bangun malam. Warabitu, di dalam berjuang juga begitu. Tingkatkan kesabaran itu. Yang keempat, wattaqullah. Tahapan atau yang bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan yang keempat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita bahas, apa itu takwa dan lain sebagainya.
Kalau 4 hal ini sudah kita miliki, bersabar selalu meningkatkan kualitas kesabaran kita di dalam ketaatan kita kepada Allah. Kemudian memperbanyak kebaikan amal saleh yang ketiga, yang ketiga belum. Di tahapan menuju kesuksesan itu yang ketiga, warabitu. Kalau tadi wasabiru, tingkatkan kesabaran, yang ketiga adalah warabitu. Perbanyak untuk melakukan amal saleh. Itu sebagai ungkapan syukur. Sudah diberi kondisi yang nyaman, leha-leha saja gitu. Tidak mengisinya dengan perbuatan-perbuatan baik, rugi kita. Nanti kalau sudah dihadapkan dengan kondisi yang tidak sama, lalu kita tidak sempat untuk beramal saleh. Ketika kita mampu lalu lupa, kita tidak bersedekah. Ketika kita sehat lupa, kita tidak melangkahkan kaki kita ke masjid, tidak bertaklim dan lain sebagainya. Dan ketika kondisi itu berubah, uangnya sudah tidak punya, kita hanya bilang anwa gitu. Apa anwa? Ya, sebuah penyesalan, andai kata gitu. Jadi penyesalan itu di Al-Quran juga disebutkan dengan selalu dia akan mengatakan andai kata itu. Orang-orang yang ahli neraka itu senantiasa begitu ucapannya. Andai kata dulu saya beramal saleh, andai kata dulu saya berteman dengan si fulan, itu banyak. Andai kata dulu saya menjadi tanah, saya tidak disiksa seperti ini. Nah, ini yang ada itu andai kata. Sesal kemudian tidak berguna. Jadi ketika sudah tidak lagi sehat, dia hanya mengatakan, andai kata dulu saya masih sehat itu sergap ke masjid itu. Nah, itu untuk tabungan akhirat kita. Andai kata dulu masih punya uang, saya infakkan uang saya itu di jalan Allah, itu akan muncul kekecewaan yang seperti itu. Seperti seseorang yang tidak mampu menggunakan umurnya dengan baik, maka ketika ajal datang pun dia akan menyesal dengan mengajukan sebuah usulan. Apa usulan mereka? Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi orang-orang yang tidak menggunakan umurnya dengan baik, diberi sehat tidak untuk kebaikan, diberi harta tidak untuk diinfakkan, disedekahkan, maka ketika malaikat mau datang, dia minta, loh saiki ya, begitu ya, saiki ya wayai, ajalnya sudah datang, maka dia minta diundur itu ajalnya. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mbok diundur sekedap mawon. Dia akan beramal saleh, disedekahkan apa ya saja yang dia miliki. Jadi jangan sampai seperti itu. Maka ketika dikaruniai Allah mampu bersabar, meningkatkan kesabaran, maka kita isi umur kita itu dengan perbanyak amal saleh. Yang keempat adalah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu puncak ketaatan seorang hamba kepada Khaliknya. Karena dengan takwa itu dia akan dijamin dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perintah Allah. Kalau sudah demikian, la'allakum tuflihun, agar kalian dapat mencapai apa yang kalian inginkan. Apa yang kalian inginkan?
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalian akan memperoleh itu di dunia hasanah, lebih-lebih di akhirat akan hasanah, dijauhkan dari siksa neraka yang sangat kita takutkan. Ini pengantar di bab sabar ya. Sebetulnya kita sudah membahas itu, hanya untuk mengingatkan kita kembali. Kita sampai di bab di hadis nomor 34 dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha azza wa jalla qala idza ibtalaitu 'abdi bi habibataihi fasabara awwatuhu minhumal jannah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an, qala, dia menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti hadis ini hadis apa? Hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah dan lalu disampaikan. Yang berfirman itu Allah, lalu Rasulullah menyampaikan. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Ini kalimat ini tidak bisa dibaca untuk ngimami sholat gitu ya. Walaupun qala ta'ala, tetapi ini disampaikan redaksionalnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza btalaitu 'abdi bi habibataihi fasabara awwatuhu minhal jannah. Jika aku menguji hambaku, jadi idza btalaitu 'abdi bi habibataihi, jadi diujinya seorang hamba itu dengan tentang dua yang sangat dia sayangi. Jadi seorang hamba, jika seorang hamba diuji dengan dua yang sangat dia sayangi, fasabara, lalu dia bersabar, awwatuhu minhumal jannah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menggantinya itu tentang dua hal yang amat dia senangi, sukai, sayangi, lalu diuji dua hal itu. Kalau dia bersabar menghadapi ujian itu, maka Allah akan menggantinya dengan surga. Yuridu ainaihi, yaitu akan menggantinya keduanya itu. Yang dimaksud di sini keduanya itu adalah penglihatan. Jadi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu nikmat Allah yang amat besar yang diberikan kepada kita adalah penglihatan. Jadi kalau Allah mengujinya, mulanya dia bisa melihat, lalu dicabut nikmat melihatnya itu, lalu dia bersabar, maka Allah menggantinya dengan surga. Mau diuji begitu? Mau diuji begitu? Ini mengingatkan kita, kalau kita ambil pelajaran, betapa besarnya nikmat mata penglihatan itu. Karena itu adalah jendela kehidupan ini.
Kita mendapatkan ilmu bisa dari mata kita. Kita bisa memandang keindahan dunia ini juga dengan mata penglihatan kita. Kita tahu istri kita juga dari mata kita. Ketemunya dulu juga dari mata. Berawal dari pandangan mata, merasuk ke dalam sukma, gitu ya. Lalu berbunga angan-angan setiap malam terbayang itu wajahnya ya. Lalu datang kenyataan, dinikahinya itu, yang dari awal pandangan mata itu. Kedua, insan memadu janji ikrar sehidup semati atas kehendak Tuhan Rabbul Izzati. Itu berawal dari pandangan mata itu ya. Kalau kita tidak punya penglihatan, dari mana itu? Tidak tahu. Kalau berawal dari pandangan mata, pasti itu yang kita pandang adalah yang terindah bagi kita. Tetapi nikmat yang amat besar seperti ini banyak dilupakan oleh manusia. Nah, ini pelajaran bagi kita. Banyak dilupakan bagi manusia. Bagi manusia itu banyak yang melupakan, yang tidak bersyukur atas nikmat penglihatan itu. Coba kalau ditanya, hari ini Bapak dapat nikmat yang paling besar itu apa? Wah, saya dapat rezeki banyak ya hari ini. Jadi penglihatannya itu tidak terhitung di situ, ya. Padahal itu nikmat besar, penglihatan itu. Karena dia dapat melihat keindahan dunia ini. Dan banyak hal tentang mata itu. Nikmat mata itu bisa mengantarkan kita kemana saja. Coba andaikan kita tidak punya penglihatan, tidak bisa kita nyetir motor kita, nyetir mobil kita kemana-mana, menikmati alam semesta ini. Tak bisa. Dan itu nikmat yang besar itu. Dan itu jarang kita syukuri. Nikmat penglihatan. Lalu yang dibaca itu malah angka-angka ya. Malah angka-angka. Ngeramesi. Ya. Saya dulu punya teman, bapaknya ahli matematika yang seperti itu. Waktu saya sekolah dulu, kalau ke rumahnya itu mendapati bapaknya itu menghadap meja itu, tak pikir belajar apa itu, jadi dosen itu. Tapi ternyata di mejanya itu penuh dengan angka-angka. Ini tidak mensyukuri nikmat mata. Dipakai main game, ya, berlama-lama kita dengan Android kita, dan tidak sama sekali dipakai untuk membaca Al-Quran. Tidak dipakai hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan bagi kita yang telah diberikan oleh Allah nikmat yang amat besar, yaitu mata kita bisa melihat. Kalau kita tidak mampu menggunakan nikmat mata ini dengan baik, sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, apa ancaman Allah? Ada di dalam Al-Quran, di dalam surat yang ke-7 ayat 179. Hafal semua insyaallah. Ini ayat ini sangat populer. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi Jahannam itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis manusia dan jin. Dari jenis jin dan manusia. Ini kabar dari Allah itu. Tidak dipenuhi dengan bebatuan atau kayu-kayu,
tetapi akan dipenuhi oleh Allah. Jahannam itu dari jenis jin dan manusia. Mengapa kemudian manusia dan jin itu akan memenuhi jahannam? Disebabkan karena lahum qulubul la yafqahuna biha. Karena manusia, jin itu diberi hati, tetapi hatinya tidak dipakai untuk merenungkan, memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sensitif di dalam kehidupan dunia juga. Ada orang terlantar memerlukan uluran tangan, kita acuh saja. Padahal kita punya dan berlebihan itu. Tidak sensitif seperti itu. Ada orang tetangga kita, keluarga kita yang tidak mampu bersekolah, lalu kita acuh saja. Padahal kita kaya. Tidak memiliki hati, perasaan orang yang seperti ini. Akan ditanyakan oleh Allah. Yang pertama adalah ketika seseorang diberikan hati, tapi tidak digunakan hati itu sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, diberikan mata penglihatan tapi tidak dipakai untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dipakai menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika matanya masih bisa melihat dengan terang, dia tidak sergap membaca Al-Quran. Dia tidak pakai untuk bertaklim, menelaah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya. Nah, ketika sudah belereng gitu, apa belereng gitu, sudah burak gitu, tidak ada yang bisa menyembuhkan, baru kita akan menyesal. Kenapa dulu masih jernih penglihatan saya, tidak belajar mengaji? Itu pasti menyesal. Jadi orang yang diberikan mata penglihatan tetapi tidak dipakai untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari matanya. Walahum adhanul la yasma'una biha, kemudian diberi nikmat oleh Allah yang berupa pendengaran, lalu dia tidak mau mendengarkan yang baik-baik. Yang didengarkan itu ya orang-orang yang nyatur orang lain itu ya. Ada siasat-siasat yang buruk, itu yang dia dengarkan. Apa kata Allah? Orang-orang yang tidak mampu atau tidak mau menggunakan karunia Allah yang besar, yang berupa hati, akal pikiran, perasaan, naluri di dalam dirinya, lalu kemudian mata penglihatan juga tidak digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang dikehendaki Allah, lalu tidak menggunakan telinganya itu, pendengarannya itu untuk mendengarkan sesuatu hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini ulaika kal an'am bal hum adhal, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itu lalai, itu lupa kalau tiga itu adalah nikmat yang besar. Kalau hati, mata penglihatan, pendengaran itu nikmat yang amat besar, lupa mereka menggunakannya itu. Nah, ini orang yang menyesal nanti kalau tidak menggunakannya sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiga hal inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak sekedar Allah menyampaikan bahwa mereka itu kal an'am, seperti binatang, bahkan lebih rendah dibandingkan binatang. Tidak sekedar itu,
Jadi melalui proses di dalam kehidupan akhirat itu dimintai pertanggungjawaban. Karena seseorang itu baik, menjadi baik dan menjadi buruk itu disebabkan dari 3 hal ini yang pokok. Dari apa? Mata penglihatan. Seseorang itu kan berawal dari mata dulu, melihat sesuatu yang baik gitu. Orang berbuat baik itu dari mata. Orang berbuat maksiat, berbuat buruk dilihatnya dari mata. Nah, begitu pula dari telinga. Telinga itu yang bisa mendengarkan kalimat-kalimat yang baik dan kalimat-kalimat yang buruk. Kalau telinganya itu senantiasa mendengarkan kalimat-kalimat baik, pengajian-pengajian yang seperti itu, bacaan-bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu akan masuk ke dalam hatinya. Oleh hati direkam itu. Oleh hati direkam. Lalu karena hati ini yang akan memerintahkan itu organ-organ tubuh kita itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan rekaman yang diterima itu. Kalau dia penglihatannya senantiasa yang baik-baik, telinganya mendengarkan yang baik, maka hatinya akan menjadi baik. Perintah hati itu juga akan baik. Itulah yang akan menjadikan seseorang itu akan memiliki pribadi yang baik. Dia akan dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang saleh. Sebaliknya sekarang, kalau mata penglihatannya senantiasa melihat yang buruk-buruk, kejahatan di sana, orang yang kasar, ya, orang yang mukuli anaknya, gitu ya. Di lingkungan kita ini banyak orang yang mencuri, kelihatan semua dari mata kita ini. Lalu mendengarkan kalimat-kalimat buruk, lingkungan yang banyak ngerasani orang, ya. Lingkungan yang banyak bersiasat buruk, yang tidak produktif gitu ya. Dan itu setiap saat dia terima informasi buruk dari mata dan telinganya, itu akan dikirim ke hatinya. Hatinya akan merekamnya, itu melekat di dalam hati. Maka jadilah hati yang buruk, yang penuh dengan keburukan. Outputnya perintah hati kepada jasmaninya adalah juga buruk. Inilah yang bisa menjadikan 3 hal ini, yang bisa menjadikan seseorang baik atau menjadi seseorang itu buruk. Karenanya 3 hal ini yang dimintai Allah pertanggungjawaban kelak. Apakah kalian mampu menggunakan 3 nikmat itu dengan sebaik-baiknya sesuai yang dikehendaki Allah, atau kalian abaikan begitu saja? Di dalam surat di dalam Al-Quranul Karim surat 17 ya, surat 17 ayat 36. Ini juga populer kok ayat ini ya, populer. Insyaallah semuanya juga hafal. Ini kan melengkapi saya ya, tentang hal kaitan dengan nikmat mata. Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm. Jadi Allah mengingatkan kita, jangan kalian itu sekali-kali mengikuti sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu. Ya, di ayat-ayat lain itu banyak. Kalian kalau dina Selasa Kliwon gawe sesaji misalnya, ya, tidak tahu kita. Nah, yang mbah-mbahku ini biyen itu ya. Kita tidak tahu. Itu juga yang kita lihat, kita dengarkan juga orang tua-tua dulu ngomongnya begitu. Dasarnya apa kita tidak tahu. Apakah Nabi mengajarkan begitu? Kita tidak tahu. Lalu kita kerjakan. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm, karena kita tidak mengetahui. Jangan mengikuti sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu. Daisa ya. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini betapa pentingnya ya, 3 hal ini. Karenanya sudah Isa masuk ya. Isa. Ini satu hadis belum selesai ya. Belum selesai. Jadi, belum kita pada nikmat mata tadi. Jadi itu nikmat mata itu sangat besar. Lalu kemudian kalau kemudian kita diuji, mata kita tidak lagi bisa melihat, macam-macam tidak bisa melihat. Bisa karena kecelakaan ya, keberdosan mercon itu ya, bisa sakit ya, karena sakit bisa katarak, macam-macam. Seseorang yang dulunya melihat besok belum tentu bisa lagi melihat. Nah, kalau orang diuji yang seperti itu lalu dia bersabar, tidak sambat ngaruh-oro gitu, tidak kemana-mana bercerita tentang apa yang dia derita, dia sabar menerima ujian yang seperti, karena ini sekedar ujian dari Allah. Artinya apa? Kalian akan meningkat derajat kalian kalau ini sabar dan mengokohkan kesabaran, menerimanya dengan ikhlas, maka Allah akan menggantinya itu ujian itu dengan surga. Jadi ketika menghadapi ujian itu yang dilihat adalah gantinya itu apa. Nah, nanti banyak ya di hadis-hadis yang lain. Itu yang kita lihat, maka ujian itu tidak akan terasa berat. Ini sampai ini berat ini padahal ujiannya itu. Matanya yang tadinya melihat lalu dicabut nikmat penglihatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersabar tidak tanggung-tanggung itu, gantinya itu adalah surga. Padahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang disebut langsung oleh Allah, oleh Rasulullah, bahwa si fulan ini ahli surga, si fulan ini akan ahli surga. Itu terbatas, tidak semuanya sahabat. Tetapi ini langsung disebutkan oleh Allah, karena ini di dalam hadis qudsi. Yang sabar ketika menghadapi ujian yang seperti itu, maka akan digantinya dengan surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua tetap sehat walafiat, mata penglihatan, pendengaran kita, hati kita masih dibimbing hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menggunakan nikmat-nikmat yang amat besar itu sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengantarkan diri kita bahagia di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.